Saudara-saudariku yang terkasih, kita berada di hari Minggu Pekan Prapaskah kedua. Biasanya, Pekan Prapaskah kedua ini disebut juga Pekan Transfigurasi, karena bacaan Injil mengisahkan tentang Yesus menampakkan kemuliaannya. Yesus sudah mengalahkan godaan terhadap harta duniawi, kekuasaan, dan keinginan daging, sebagaimana kita renungkan itu di minggu yang lalu di pekan pertama Prapaskah. Pada hari Minggu ini, kita dengar adanya kisah transfigurasi di Gunung Tabor. Yang menjadi pertanyaan refleksif bagi kita adalah, mengapa Yesus pergi dan mengajak muridnya pergi ke Gunung Tabor? Sekitar sepekan sebelum Yesus naik ke Gunung Tabor ini, dia sudah menyampaikan beberapa hal penting kepada segenap muridnya. Yesus berpesan bahwa ia harus menderita, dibunuh, namun akan bangkit kembali. Pada waktu itu, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Murid-muridnya sangat kecewa dengan ungkapan pemberitahuan dari Yesus ini. Dan akhirnya Petrus memberanikan diri untuk menegur Yesus. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Hal itu sekali-kali tidak akan terjadi dan menimpa engkau. Tetapi Yesus menjawab dengan tegas, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Dengan latar belakang inilah, Yesus mengajak Petrus bersama dengan Yakobus dan Yohanes naik ke Gunung Tabor, di mana Yesus memperlihatkan sesungguhnya dirinya, keadaannya yang mulia. Yesus mau memperlihatkan dan meneguhkan hati mereka yang mulai gundah gulana itu, bahwa inilah kemuliaan yang sesungguhnya. Saudara-saudari, di kemudian hari, Yesus juga mengundang ketiga murid ini untuk masuk ke Taman Getsemani. Dan secara langsung mereka menyaksikan bagaimana pergulatan Yesus sendiri untuk menerima tugas berat bahwa dia sebagai Al-Masih harus menderita. Tidak ada kata lain. Para murid yang sama menyaksikan dengan benar ketika Yesus bergulat, ketika saat berdoa di Taman Getsemani, apa yang harus dialami oleh Yesus sendiri. Dari peristiwa ini, Yesus mau mengatakan bahwa memang harus mengalami penderitaan itu sendiri. Saudara-saudari, penginjil Matius mengingatkan kita akan peristiwa yang sering kita dengar dalam kitab suci. Gunung itu menjadi Sekinah atau tempat berdiamnya Tuhan. Merenungkan kisah Yesus di Gunung Tabor itu sekaligus juga mengingatkan kita akan peristiwa kemuliaan yang terjadi juga di Bukit Golgota di saat Yesus
disalibkan. Ada persamaan, ada juga perbedaan. Di Gunung Tabor, dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa Yesus berubah rupa. Pakaiannya berkilau-kilauan, bagaikan cahaya. Ini. Sementara di Bukit Golgota disalib itu, wajah Yesus berlumur darah, berbalik terbanding. Di Gunung Tabor, Yesus berbicara dengan dua pribadi, Musa dan Elia. Di Bukit Golgota, di atas salib, Yesus berbicara dengan dua penyamun. Peristiwa juga yang berbeda adalah di saat Gunung Tabor, Petrus menyaksikan kemuliaan itu. Dia ingin berlama-lama tinggal dan bahkan mengajukan proposal kepada Yesus, bagaimana kalau kita dirikan 3 kemah di sini, satu untuk engkau, satu untuk Musa dan Elia. Petrus begitu betah atas ketakjuban yang terjadi di Gunung Tabor. Tetapi apa yang terjadi di atas Bukit Golgota sebelum Yesus naik juga disalibkan? Petrus menghilang. Petrus menyangkal. Saudara-saudari yang terkasih, menarik menyimak apa yang terjadi dalam Injil hari ini. Dikisahkan bahwa Yesus berbicara dengan Musa dan Elia. Ini mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus itu adalah penggenapan dari hukum Taurat. Maka dia berbicara dengan Musa sebagai perwakilan dari hukum Taurat. Yesus juga berbicara kepada Elia sebagai penggenapan kitab para nabi lewat Nabi Elia. Perintah hukum yang disampaikan oleh Yesus itu, walaupun akhirnya dimengerti juga, tetapi banyak orang di zamannya meragukan bahwa Yesus itu mau menghilangkan hukum Taurat. Tetapi dengan peristiwa Gunung Tabor dinyatakan bahwa Yesus itu adalah kegenapan dari perjanjian lama, hadir menyempurnakan sebagai persiapan untuk perjanjian baru. Maka jelas dinyatakan ungkapan itu, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Pengalaman yang menakjubkan itu di Gunung Tabor, yang memikat hati, perhatian seluruh jiwa raga dari murid itu, teristimewa Petrus, mendengarkan suara dari awan itu, mengingatkan kembali akan apa yang terdengar di saat Yesus menerima baptisan di Sungai Yordan. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ada kesejajaran antara peristiwa di Gunung Tabor itu. Allah mau memberikan tekanan bagi kita agar mendengar dan mewujudkan sabda kebenaran itu sendiri. Dan itulah ciri khas para murid Kristus. Mendengarkan dan sekaligus melaksanakan perintah kasih-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, dari Injil hari ini, apa yang bisa kita petik sebagai bekal bagi kita melanjutkan peziarahan hidup kita? Petrus ditonjolkan sebagai pribadi murid inti dari Yesus itu. Di satu sisi, Petrus itu merupakan representasi dari para murid, takjub dan begitu kagum. Itu terungkap dalam peristiwa di Gunung Tabor. Tetapi di satu sisi juga tampak bahwa Yesus itu menyangkal siapa Yesus itu sendiri. Berhadapan dengan kemuliaan,
kebahagiaan, Petrus sangat betah dan berlama-lama tinggal di situ. Namun di saat penderitaan, pribadi Petrus tampak dicap sebagai pengecut, takut untuk menghadapi penderitaan itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, pribadi Petrus sering juga terjadi menggambarkan pribadi kita sebagai pengikut Kristus. Di saat kemuliaan, sukacita, tak ada keluhan, ingin kita berlama-lama, dan status quo dengan peristiwa itu. Tetapi di saat ada pengorbanan, apakah kita menjadi pribadi gelap dari Petrus itu, takut memberikan diri di tengah keluarga, di tengah lingkungan kita, di tengah pekerjaan dan kehidupan harian kita. Pengorbanan menjadi kata kunci untuk menerima kemuliaan. Yesus juga memerintahkan para murid itu agar turun ke kenyataan hidup. Mereka tidak mau berlama-lama di atas, karena diajak oleh Yesus, dipegang tangannya, mari jangan takut, kita akan turun ke bawah, melihat realitas hidup yang sungguh nyata. Saudara-saudari, dari tuntutan peristiwa Gunung Tabor ini, kita diundang juga untuk belajar sebagaimana Abraham. Abraham kita tahu sebagai bapa para bangsa. Dalam kisah panggilannya, dia diminta untuk pergi meninggalkan kampungnya, tanahnya, keluarga, hal-hal yang melekat dengan dirinya sendiri. Ini sungguh sangat berat. Namun karena Allah mengutus, memerintahkan, maka Abraham tidak ada kata lain selain taat dan setia. Karena itu dia menerima ganjaran. Engkau kujadikan menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau menjadi bapa para bangsa, menjadi pendoa, menjadi model yang harus diteladani, termasuk bagi kita. Abraham menempuh kehidupan yang baru, bagaikan peziarahan menuju Yerusalem surgawi. Abraham tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi dia yakin dan percaya bahwa Allah akan menyediakan tempat yang sungguh layak baginya. Bagi kita orang Kristen, Abraham menjadi model teladan hidup, melepaskan diri dari segala kelekatan-kelekatan itu untuk memperoleh kemuliaan. Kita dinasihatkan oleh Rasul Paulus juga dalam bacaan kedua, disampaikan peneguhan pastoral kepada Timotius. Ketika engkau melayani jemaat Allah itu, engkau akan berhadapan dengan penderitaan, tetapi tidak apa-apa. Semuanya itu demi Injil Kristus. Perjuangan demi perjuangan yang engkau lalui tidak akan pernah sia-sia, tetapi akan membuahkan rahmat bagimu. Nasihat pastoral yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius itu mengingatkan kita juga bahwa dalam kehidupan kita tidak lepas dari tantangan dan rintangan. Maka mari saudara-saudariku yang terkasih, kita tak berjuang karena dengan penderitaan yang kita alami, perjuangan yang silih berganti akan berbuah pada kemuliaan sebagaimana dijanjikan oleh Allah. Transfigurasi Gunung Tabor itu menjadi hasil akhir dari perjuangan orang-orang yang beriman. Transfigurasi di Gunung Tabor itu menjadi hasil akhir dari perjuangan Musa dan Elia yang sudah memberikan segala-galanya demi Allah sendiri. Maka kita pun, perjuangan kita tidak akan pernah sia-sia kalau kita memang mau
untuk itu. Berani bercita-cita, bermimpi mengalami kemuliaan, keberhasilan, berani juga merasakan perjuangan-perjuangan hidup kita. Saya teringat akan satu kisah yang lama. Suatu ketika seorang pemuda mewujudkan impiannya. Impiannya yang selama ini rupanya dia akan membuat gambar seekor singa di punggungnya. Cita-cita ini diwujudkannya setelah dia berencana matang dan juga dia mengumpulkan dana untuk biaya pembuatan gambar singa dengan tato itu. Maka dia pergi ke tukang tato, mengungkapkan keinginannya. Akhirnya kesepakatan pun terjadi dan mulai menggambar kepala singa, bagian kepala. Mulai ditusuk dengan jarum. Pemuda itu mengeluh dan akhirnya bertanya, sekarang apa yang digambarkan? Pada tukang tato, dia mengatakan, sabar pemuda, saya sekarang lagi menggambar kepalanya singa. Pertama, kedua, ketiga masih bisa ditahankan, yang berikutnya akhirnya tidak tahan. Pemuda itu berkata, terlalu sakit, udah gak usah lagi buat kepala singa. Akhirnya tukang tato bergeser, membuat perutnya singa. Mulai digambar perutnya. Lagi rasa sakit, pertama, kedua, ketiga masih bisa ditahan, dan selanjutnya mulai mengeluh lagi. Dan dia bertanya, tukang tato, apa yang kau buat? Saya sekarang masih menggambar perut singa. Pemuda itu mengatakan, udahlah, terlalu sakit, saya tak butuh perut singa. Lalu akhirnya bergeser menggambar kaki singa. Tusukan pertama, kedua, ketiga masih bisa ditahan. Selanjutnya mulai mengeluh lagi, kesakitan. Bertanya, tukang tato, apa yang kau gambar? Saya sekarang masih menggambar kaki singa. Sudah, terlalu sakit. Saya tak sanggup, tak butuh aku kaki singa. Akhirnya, tukang tato bingung. Mau apa lagi? Kepalanya enggak, perutnya enggak, kakinya juga enggak. Udahlah, ekornya saja. Pikir tukang tato. Dimulai tusukan pertama. Dan dia bertanya, pemuda, tukang tato, sekarang kamu gambar apa? Ekor singa. Aduh, ekornya juga menyakitkan. Udah, tak usah lagi buat itu. Akhirnya tukang tato itu pun kebingungan dan mengatakan, sudah, wahai pemuda, singa yang kau dambakan itu sudah selesai. Pemuda itu, wah, gembira sekali, luar biasa. Apa yang diimpikannya memang akhirnya terwujud. Akhirnya dia setelah selesai, dia mencari kaca, cermin. Mulailah dia menghadapkan punggungnya ke cermin dan dilihatnya lah gambar singa yang sangat jauh dari impiannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya yakin kita semua bisa menggambarkan sejauh mana gambar singa yang ada di punggung pemuda itu. Tidak akan pernah sempurna. Saudara-saudari yang terkasih, Allah menuntut kita sempurna, sebagaimana Dia juga sempurna adanya. Maka jalan satu-satunya kesempurnaan itu adalah penderitaan. Walaupun siapapun tidak suka dengan penderitaan itu, selalu berusaha untuk melepaskan diri dari segala penderitaan. Bahkan Yesus juga, dia mengatakan, Eloi, Eloi lama sabachthani, Tuhanku, Allahku ya Allahku. Dia mengatakan itu. Kalau boleh, biarlah piala penderitaan ini keluar daripadaku. Ini manusia. Rasa kemanusiaan Yesus itu nyata dalam peristiwa itu. Maka, saudara-saudari, penderitaan itu akan menjadikan kita memang lebih manusia. Ketika kita masuk dalam penderitaan dan pengorbanan itu, nyatalah sepenuhnya
bahwa kita adalah manusia sungguh manusiawi. Mengelak dari penderitaan itu tidaklah manusiawi. Maka saudara-saudariku yang terkasih, sebagaimana Yesus dengan penuh keramah tamahan meneguhkan dan memegang tangan murid-murid yang sedang ketakutan itu, dia mengatakan, berdirilah, jangan takut. Berdirilah, jangan takut. Dikala kita mengalami ketakutan yang berkepanjangan, mari libatkan, ikut sertakan Yesus. Karena dia sudah terlebih dahulu mengalami penderitaan itu. Namun dia mengalami kemuliaan. Sekali lagi, kemuliaan Gunung Tabor itu menjadi nasib kita. Menjadi akhir perjalanan hidup kita. Bila kita setia menapaki segala tugas tanggung jawab kita. Semoga. Amin.